Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Bani Israel merupakan umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa selalu mengajarkan kepada umatnya tentang Tuhan. Namun Bani Israel memang umat Nabi Musa yang sangat cerewet serta suka membangkang. Umat Nabi Musa bahkan meminta penjelasan mengapa Tuhan tidak bisa tidur. Lantas, apakah tidur juga berlaku bagi Tuhan? Bagaimana Nabi Musa menjawab pertanyaan umatnya tentang Tuhan tidak pernah tidur? Apa yang akan terjadi jika Tuhan tidur? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Semua makhluk di dunia ini mengalami tidur, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena tertidur tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat pencipta alam semesta. Untuk kita ketahui, tidur terjadi dalam beberapa tingkatan fase. Fase pertama dinamakan an-nu'as atau rasa lemas ingin tidur. Kemudian fase kedua adalah as-sinah atau kondisi mengantuk yang sudah diambang tidur. Lalu fase ketiga adalah an-naum atau tidur lelap. Kata as-sinah maksudnya mata diselimuti oleh rasa kantuk. Sedangkan an-nu'as dan as-sinah adalah rasa lelah yang menimpa tubuh dan ingin tidur. Kedua fase tidur ini kita mengalami kepala terasa berat dan kelopak mata terpaksa menjadi tertutup. Namun itu bukanlah tidur dalam makna yang sebenarnya, sebab kondisi demikian masih dalam kategori hampir tidur. Ketika hendak tidur pertama kali yang terjadi adalah an-nu'as, baru kemudian as-sinah sehingga membuat kepala terasa berat, baru kemudian datanglah an-naum yang membuat kita tidur terlelap. Ketiga fase tidur yang dialami manusia sama sekali tidak jadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengalami tidur. Juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak tidur dan tidak sepatutnya baginya untuk tidur. Hadis riwayat Muslim. Kitab suci Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengalami tidur. Hal inilah yang membuat heran Bani Israel, umat Nabi Musa. Lalu bagaimana Nabi Musa menjelaskan kepada umatnya bahwa Tuhan tak bisa tidur? Nabi Musa alaihissalam mengalami kesulitan mengajarkan kitab Taurat kepada umatnya. Di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Tuhan tidak mengalami tidur. Inilah yang membuat umat Nabi Musa menanyakan hal tersebut. Umat Nabi Musa bertanya, bagaimana Allah tidak pernah tidur? Nabi Musa menjawab, Allah itu tiada bandingannya. Allah hidup kekal dan berdiri sendiri. Kekuasaannya meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Tetapi bagaimana Tuhan tidak pernah tidur? Tanya umat Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Nabi Musa memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bandingannya. Tidak sama dengan manusia ciptaannya yang mengantuk dan membutuhkan tidur. Akan tetapi, umat Nabi Musa belum juga puas. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Tuhan tidak pernah tidur. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar ia memerintahkan salah satu di antara mereka mengambil 2 buah gelas dan masing-masing mereka memegang sebuah gelas. Lalu Nabi Musa memerintahkan kepada 2 orang itu agar menjaga gelas yang dipegang dan berusaha agar tidak tertidur. Di akhir cerita, dikisahkan bahwa orang yang diperintahkan Musa itu pun tertidur, sehingga kedua tangannya terbuka dan akhirnya kedua gelas itu pun pecah. Hal inilah yang dijadikan perumpamaan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tertidur. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Dengan penjelasan ini, barulah Bani Israel bisa mengerti. Lantas, bagaimana kondisi alam semesta dan segala isinya? Andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengalami ngantuk apalagi tidur. Sebab jika itu terjadi, maka tentulah tidak mampu mengendalikan langit dan bumi agar tidak tergelincir. Tidur dalam bentuk perubahan seorang makhluk dari satu kondisi pada kondisi lainnya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak pernah berubah. Dia zat yang mengubah dan dia tidak pernah berubah. Penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengalami tidur tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur.
Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi, maha besar. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 255. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mustahil mengantuk apalagi tidur. Sebab akan menjadi fatal keadaan semesta alam raya ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami ngantuk. Akan kacau sistem peredaran planet, termasuk bumi yang dihuni oleh manusia. Ibaratnya, seorang supir yang sedang mengemudikan mobilnya sama sekali tak boleh mengantuk apalagi tidur. Akan fatal akibatnya jika seorang supir mobil mengalami ngantuk. Sangat membahayakan dirinya dan para penumpang dari mobil tersebut. Demikian pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal mengantuk, apalagi tidur, dalam mengelola, mengatur, dan memelihara alam jagat raya ini. Sifat mengantuk dan tidur yang tidak dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penetapan baginya. Semua itu atas kesempurnaan hidup dan kelangsungan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kesempurnaan ilmu baginya. Karena sesungguhnya sifat mengantuk dan tidur menyerupai kematian, maka kehidupan orang yang tidur hakikatnya adalah kehidupan yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengantuk dan pula tidur adalah kesempurnaan sifat Allah yang terus-menerus mengurus makhluknya. Mengantuk adalah permulaan tidur dan tidur adalah istirahat total. Di sini digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengantuk, tidak pula tidur. Penjelasan bahwa Allah tidak tidur bukan karena Dia sudah tidur. Artinya, Allah selama-lamanya tidak mengantuk dan tidur. Dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'masi, dari Amr bin Murrah, dari Abu Ubaidah, dari Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah SAW berdiri, menerangkan kepada kami 5 perkara dengan bersabda, sesungguhnya Allah tidak pernah tidur, dan tidak seharusnya Dia tidur. Dia berkuasa menurunkan timbangan amal dan mengangkatnya, kemudian akan diangkat kepadanya. Maksudnya, dilaporkan segala amalan pada waktu malam sebelum dimulai amalan pada waktu siang. Dan begitu juga, amalan pada waktu siang akan diangkat kepadanya sebelum dimulai amalan pada waktu malam. Hijabnya adalah cahaya. Andai kata dia menyingkapkannya, pasti keagungan wajahnya akan membakar makhluk yang dipandang olehnya. Hadis riwayat Muslim. Maka seharusnya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lalai dan tidak pernah tidur. Kita bisa berdoa sepanjang waktu, kapan saja kita mau. Orang yang sedih di waktu malam lalu berdoa, orang yang meminta menjelang subuh. Ada yang berdoa setelah subuh, ada yang berdoa saat akan berangkat kerja. Ada yang kesulitan di siang hari, lalu berdoa. Ada yang berharap agar urusan selesai hari itu juga. Semuanya dilayani langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, tidur dan mengantuk, lalai dan terlena, lelah dan lemah adalah sifat manusia, dan itu tidak dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.